Di Spanyol saya ngambil Social and Labor waktu itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Ngosana. Di episode sekarang kita kedatangan satu tamu istimewa. Aku bingung nih antara manggil Mas, Abang, atau Istimewa. Pak dosen. Istimewa dari Istimewa mana? lah secara gitu kan, beda dari yang lain. Baik, sebelum kita mengenal beliau lebih lanjut, mari kita perkenalkan dulu bersama saya, tetap Fikan Islamia. Kemudian ada Halo teman-teman, selamat datang. Kembali lagi bersama saya, bisa dipanggil Hafiz. Jangan lupa minum, kali ini minum air putih bukan kopi. Iya. siap. Yang selanjutnya ada siapa nih? Halo teman-teman, saya Ranindra Aini. Maaf kalau ini lagi bermasalah sinyal, jadi kalau misalnya putus-putus. Oke, nih yang terakhir nih bintang tamunya, Mas, Bang, Bapak. Silahkan perkenalkan diri. Halo, nama saya Fauzian Amari. Saya dosen di salah satu kampus di daerah Bandung Raya. Dosen HI ya. Oke. Dulu jadi apa dulu? Di mana dulu? Di mana ini? Dulu di kampus saya itu jadi apa? Di kampus aku. Saya sebagai mahasiswa yang sering di apa ya? Dihukum kayaknya. Karena kuliahnya saya anak jidat, tapi sekarang malah saya yang jadi dosen. Karma nggak sih? Apa? Karma nggak sih? Nggak tahu ya, kayak ada rasa punya tanggung jawab moral tuh. Harus mengembalikan sesuatu yang kita udah ambil. Oke deh kalau gitu. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai diskusi pada malam hari ini dengan tema apa Ran? Temanya Ran? Temanya itu seberapa penting pengalaman internasional bagi mahasiswa. Nah, Mas Ojan, Ya. dengar-dengar nih kan Mas Ojan katanya punya beberapa pengalaman internasional ya, baik itu dari mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak Mas Ojan pertama kali nih student exchange atau mungkin menempuh pendidikan di sana gitu? Pertama kali student exchange itu 2015 sampai 2016. Waktu itu dapatnya di Universitat Jaume I di Castellón de la Plana di Spanyol dulu. Dulu tuh daftarnya iseng-iseng aja sebenarnya. Terus mikir daripada tesisnya cuma di Jogja doang, iseng-iseng daftar waktu itu. Terus akhirnya bikin motivation letter dan segala macamnya. Akhirnya dipanggil interview waktu itu. Interviewnya mungkin kayak pada umumnya ya, kalian harus menjadi yes man gitu. Kayak bisa gini, bisa. Nah, kalau di sana kira-kira gimana? Bisa adaptasi? Bisa, pokoknya yes aja. Ya. Sampai aku ingat banget, kamu bisa nari nggak? Bisa. kan nggak mungkin ya kita di interview disuruh nari ya langsung di tempat, nggak mungkin gitu. Pokoknya yes aja lah. Gitu. Kalau pas interview yes man, tapi ya yesnya tuh harus ya make sense gitu. Jangan kamu tanya, kamu punya uang di tabungan 500 juta, yes ya. Kalau uangnya nggak ada, jangan. Contohnya gitu. Itu pengalamannya dulu. Mungkin lebih banyak kan traveling kali ya. Saya tuh kebanyakan jalan-jalannya dibanding kuliahnya. Kuliahnya bentar doang, jalan-jalan lebih banyak. Iya, berarti awal-awal itu Mas Ojan student exchange ya? Itu di S1 atau di S2? Sebenarnya itu saya ngambil program akselerasi ya, jadi yang aku sih S2, tapi kalau dari segi umur S1, karena kebetulan di UMY itu punya program namanya continuous. Jadi pas semester 7 S1 udah bisa kuliah S2. Jadi waktu itu pas lagi S2, tapi hitungannya sih itu tuh udah wisuda S1 kayaknya. Udah. Oh, berarti lanjut ya program lanjutan. Program lanjutan, program namanya continuous kalau di UMY. Bisa dibilang kayak akselerasi lah. Di sana ngambil apa, Mas? Di Spanyol saya ngambil Social and Labor waktu itu. Social and Labor. Social and Labor. Kalau di sana itu, kalau ditanya ya, seberapa penting kita punya pengalaman internasional, sangat penting, dan ini tuh beda sama kalian ketika berlibur ya ke luar negeri. Kenapa ketika kita di sana hidup, we are being a local, dan
we will see their habit ya gitu. Mereka tuh sana tuh ngapain aja sih. Nah, pas kuliah itu banyak hal yang menarik ya. Contohnya, nih, ini contohnya yang sangat menarik. Waktu saya ngambil ada kelasnya dosen tuh namanya Juan Carlos waktu itu. Dosen itu mata kuliah English for Business kalau nggak salah. Nah, yang menarik adalah lagi, dia punya deal sama di jurusan, di department adalah dia cuma mau ngajar per kelas maksimal 20. Dan ketika di absen 24 orang, dia nggak mau ngajar. Sampai 4 orang itu dikeluarin dari kelas. 4 orang yang daftar paling terakhir, itu keluar dulu dari kelas, baru dia mau ngajar. Ini sangat-sangat beda jauh ya sama di Indonesia, yang mana kita bahkan satu orang dosen itu diperintahkan untuk mengajar paling nggak minimal 40. Paling nggak 40 orang lah per kelas. Dan ketika kita ngelihat di Spanyol punya 20 orang per kelas, dan di Indonesia 40 per kelas ya, lihat aja mana lebih efektif. Bisa jadi Spanyol gitu. Karena sebagai dosen kita lumayan capek mengontrol mahasiswa dengan jumlah besar. Kan bayangkan 40 orang lebih kan harus bikin mereka buat tetap stay fokus dalam menghadapi kuliah gitu. Dan itu tidak mudah sebenarnya. Jadi salah satu contohnya gitu. Pengalaman kuliah di luar negeri itu beda banget sama di Indonesia. Nah, di Indonesia itu mungkin ada satu hal yang saya pelajari di Indonesia yang kita sangat-sangat mungkin ketertinggalan jauh banget, yaitu Indonesia overall people love to judge. Itu kenyataannya ya, itu mereka love judging people. Nah, ketika summer di Spanyol ya lumayan ya, summer Spanyol itu kan ya walaupun buat kita orang Indonesia udah dianggap kayak ya biasa aja sih, tapi lumayan karena kamu udah tinggal di sana ya lumayan kelasnya gerah. Waktu itu poinnya saya yang kita butuhkan adalah intercultural experience. Nah, kita harus merasakan bagaimana sih orang di overseas sana, orang di lintas laut itu punya hidup itu kayak apa. Nah, kita cuma di Indonesia kan kita cuma kadang-kadang liatin dari TV. Nah, kok gini sih, kok gitu sih. Atau kita udah merasa dengan senang hati ketika kita pergi ke Jepang ngeliat, tapi cuma pergi cuma seminggu gitu. Apa yang mau kalian rasakan di Jepang? Apakah emang benar orang Jepang itu semuanya baik? Mungkin enggak juga gitu. Tapi karena kita hanya melihat dari 12 hari, 10 hari ya, it's judging. Oke. Menarik banget ya ternyata. Ini aku juga mau nyapa Kak Hafiz dulu nih, yang dari tadi cemberut aja gak tahu kenapa nih. Gimana nih Kak Hafiz selama sekolah di luar? Bedanya sama sekolah di dalam, menurut Kak Hafiz lebih nyaman atau mungkin saat tadi sama kayak Mas Ojan kayak gitu? Mungkin bisa nih diceritain dikit. Oke, makasih ya Fik pertanyaannya. Makasih juga Bang Ozan sudah mau datang nih malam untuk sharing-sharing. Cemberut ini berpikir aja Fik, bukan cemberut gara-gara apa ini, mikir benar juga kata yang Bang Ozan itu karena gini. Jadi di salah satu matkul itu Bang, di HI itu kami wajib mengambil mata kuliah fakultasnya manajemen, namanya nama mata kuliahnya Management in Multicultural Team. Jadi bagaimana kita managing people itu tapi dalam multicultural team. Nah, kami belajar tentang intercultural exposure misalkan. Kemudian membahas tentang perbedaan budaya A, budaya B, dan budaya C. Ternyata ada penelitian bahwa misalkan negara yang dari Asia itu dikategorikan A, Eropa B, dan C, dan negara misalkan kayak di Amerika Latin itu mereka dianggap orang yang multi-aktif, artinya mereka itu orang yang santai, suka having fun, dan easy going kayak gitu. Sedangkan misalkan kayak Indonesia kita ada di tengah-tengah situ. Nah, pertama-tama saya berpikir ternyata sebegini dalamnya begitu pemahaman orang Barat ya, maksudnya quote and quote tentang bagaimana memahami arti pentingnya menjembatani perbedaan budaya yang mungkin di negara kita ambil taking for granted. Kita tidak berusaha menjembatani perbedaan budaya kayak gitu. Saya lihat sebagai contoh. Nah, tetapi di luar kita mencoba menjembatani itu dengan sambil mempelajarinya sebagai suatu hal yang saintifik. Nah, ada suatu contoh. Saya satu kelompok sama anak
Cina, tapi Cina mainland, bukan Cina keturunan. Nah, ternyata orang Cina, waktu kami satu kelompok itu, setiap mau diskusi, yang memulai itu pasti bukan mereka. Jadi saya kan biasanya kan kita tunggu-tungguan ya Bang, yang kita nunggu mereka yang ngomong dulu. Ini ternyata mereka itu ternyata adalah tipe orang Cina mainland yang mereka itu menganggap bahwa mereka harus nunggu dulu lawan bicaranya ngomong baru merespon. Oke. Oh jadi kayak gini ya, kayak gitu. Jadi mungkin peribahasa saya bahwa teman-teman saya Chinese di Indonesia yang mereka talk aktif, suka ngobrol, ternyata kita tidak bisa mengeneralisir hanya berasal dari etnis, tapi dari mana mereka tinggal itu sangat penting. Nah itu satu. Kemudian ada juga sebuah statement yang membuat saya menjadi sebuah tantangan ya Bang. Jadi dosen namanya Dr. Nadine, dia orang Prancis, dia bilang kayak gini. Saya tanya dulu, pernah ke Indonesia nggak kayak gitu? Saya bilang, kemudian dia bilang pernah, tapi dia pernahnya ke Bali, dan dia bilang, and I know that Bali is not Indonesia katanya. Nah jadi orang itu memandang bahwa Bali itu ya bukan Indonesia. Nah lalu saya sendiri sebagai mahasiswa HI ya Bang, yang mikirnya bahwa kalau kayak gitu pemikiran kita narrow sekali kayak gitu, bahwa ketika kita hanya mempromosikan tempat-tempat wisata yang memang hanya seperti Bali dan mungkin Raja Ampat atau Lombok sekarang yang sedang naik daun. Ya, jadi saya bertanya juga kayak gitu, esensi kita kalau memang anak HI katanya membawa politik dalam negeri, nah politik dalam negeri seperti apa? Toh pada faktanya di luar orang masih menganggap bahwa ya Indonesia itu bukan ketika kita datang ke Bali, kita mungkin tidak tahu datang ke Indonesia apa bukan, apakah itu benar representasi Indonesia atau tidak. Nah jadi kalau menjawab pertanyaan Vika tadi, sebenarnya pergi ke luar negeri itu adalah merefleksikan diri lagi. Menurutku kita sebagai orang Indonesia akan merasa lebih dalam satu hal bisa bersyukur atau juga menjadi refleksi. Pertama saya bersyukur Bang, pertama di Indonesia itu kita quote and quote untuk mencari makan halal sangat gampang. Itu satu hal di sisi lain. Tetapi di sisi lain juga kita kadang menjadi taking for granted. Nah ketika di luar kita menjadi minoritas, entah dari itu segi apapun ya, atau entah dari segi etnis, kita belajar bahwa memosisikan diri. Biasa kan kita kalau di Indonesia kita karena masa sudah teman, kenal ya langsung berperilaku santai aja kayak gitu. Tapi di sana kita mikir, misalkan aku sopan tidak kayak gini. Ada pernah salah satu kejadian itu, sebenarnya kejadiannya ini simpel aja Bang. Jadi kayak gini ceritanya. Ada salah seorang itu ngambil kembalian. Nah kalau di Indonesia kalau ngambil kembalian kan kita biasa aja langsung ngasih tangan kayak gini ya. Ternyata sebelum dia memberikan langsung dia ngasih, kita jangan kayak gini. Karena dia consider itu loot. Itu kalau nggak salah di 7-Eleven kalau saya tidak salah, atau salah satu supermarket di sana. Dan saya mikir bahwa cultural shock itu benar-benar ada kayak gitu, dan kita sebagai orang Indo atau mahasiswa HI atau siapapun jangan pernah jadi gelas yang penuh. Kayak kita tuh kalau kayak luar negeri, mungkin Bang Ojan lebih paham dan detail menjelaskan bahwa kita tidak bisa bawa asumsi kita yang ada di satu tempat lalu kita tempatkan di tempat lain dan kita yakin bahwa asumsi kita itu pasti benar. Kira-kira kayak gitu sih Bang. Saya mikirnya kayak gitu sih, tapi saya jujur di sini mikir terus Bang, kayak refleksi gitu loh Bang, kayak mereka mikir. Nah, pas saya datang pertama kali ke OSI, singkat nih, kebetulan waktu itu Kang Emil datang sama Cinta Laura barengan. Nah, ada alumni kita Bang, namanya Mas Huda Albana, angkatan HIWM tahun 2005. Dia kerja di Victorian Government Trade Investment. Saya kebetulan ketemu Mas Idam, bareng Mas Idam. Jadi kami ketemu di downtown, saya tanya, bisa nggak sih Indonesia tuh kayak gini? Maksudnya connecting antara KRL-nya, semua segala macam dengan trennya. Bisa aja katanya. Pertanyaannya, kita bisa tidak membasmi misalkan mafia tanah, preman, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi kalau kita ingin jadi negara maju, kita ternyata harus melawan budaya yang ternyata mengakar kayak gitu loh Bang. Kira-kira kayak gitu sih. Itu jadi kayak, saya mikir aja kayak gitu Bang, ternyata ya belajar jadi mahasiswa HI bukan hanya tentang berpikir pergi ke luar negeri dan jalan-jalan kayak gitu. Saya mikirnya sih kayak gitu, jadi kayak responsibility lah. Tapi itu dari sudut pandang mata saya ya Bang ya, dari lensa saya lah kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu, Fik. Thank you. Oke, thank you Kak Hafiz. Mungkin Rani ada pertanyaan lain buat Mas sama kakak kita yang ganteng-ganteng ini. Ya, tadi kan Kak Hafiz sama Mas Oja juga udah cerita ya mengenai ada beberapa perbedaan, cenderung ke budayanya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih awal mula yang melatar belakangi
Mas Ojan sama Hafiz untuk memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri? Apakah memang ada kelebihan yang bisa didapatkan? Apa mungkin nanti akan kesempatan akan karirnya nanti lebih luas? Atau mungkin ada alasan-alasan lain yang melatar belakangi Mas Ojan sama Kak Hafiz mengambil pendidikan lanjutan di luar negeri? Oke. Mau Hafiz duluan apa saya duluan? Mas Ojan, monggo Mas. Mas Ojan boleh. Oke, so di Indonesia ya, most of all, kita yang lulusan S2 itu tanda kutip tidak begitu dibutuhkan di Indonesia sebenarnya. Kalau ya apa ya, mau ini something we call it as the ugly truth. The ugly truth is in Indonesia, like if you hold the master degree, then people tend to reject you. Ya, buat kita yang di ilmu sosial, gitu. Kalau ilmu yang di IPA mungkin ya lebih mudah ya. Kenapa? Di Indonesia itu mentalnya masih kayak saya nggak peduli degreemu apa, as long as you can work and I can pay you as cheap as I can. So, kalau mungkin ditanya, ya mungkin sedikit naif nggak sih ngomong for a better chance gitu. Karena mau kuliah dalam negeri, mau kuliah di luar negeri, ya selama kalian itu tidak punya jaringan yang kuat, kalian tidak mudah untuk bersosialize, itu ya kalian bakal end up doing nothing kalau di Indonesia sebenarnya. Tadi aku punya cerita deh, ada temanku waktu itu ya, aku ingat banget, aku ketemu dia di Paris dulu, udah 5 tahun lalu. Waktu itu dia di Indonesia waktu itu udah kerja dengan posisi yang lumayan. Dia kerja salah satu kedutaan besar lah, dan posisinya oke. So akhirnya dia pengen kerja, dia pengen ambil S2 karena pengen ngerasain kuliah di luar negeri juga ya kan waktu itu. Akhirnya dia dapat beasiswa. Waktu itu dia dapatnya di Hungaricum, dia dapatnya beasiswanya. Ini salah satu batch pertama dari beasiswa Hungaricum for Indonesia. Setelah dia pulang ke Indonesia, setelah dia selesai kuliah S2, dia mau pulang ke Indonesia. Dia apply di 50, kalau nggak salah ya, 57 company. 57. Dan most of them reject her. Why? They say like, she's overqualified. Dia overqualified buat Indonesia, dan akhirnya yang ngambil dia itu Malaysia. Dia kerja di luar negeri lagi gitu. Nah, kalau mau bilang kuliah di luar negeri, apa yang saya dapatkan atau apa yang saya inginkan tuh. Emang sih kita kan kuliah di Jogja udah dengan mahasiswa asing juga, teman sekelas juga orang dari, entah ada yang terakhir kayak ada yang dari Rwanda, Turkmenistan, Aussie juga ada kan dulu. Aussie, ada yang dari Brazil, mana-mana. Tapi di sini mereka yang merasakan experience di luar negeri. Kita tetap dalam negeri, cuman bedanya punya teman orang luar negeri gitu. Kita nggak pernah ngerasain untuk apa sih yang mereka rasakan, gimana sih cultural shock gitu. So kuliah di luar negeri menurutku bukan, kalau aku mau meng-underline ya, bukan soal bagaimana kita for making change gitu, atau for you create your change for your working gitu, buat dapat kesempatan kerja, buat masa depan lebih baik, menurutku sih enggak. Tuh, tapi but the whole experience will make you more in your personality and on your like knowledge gitu. Menurutku kuliah luar negeri jangan pernah mikir buat nanti pulang Indonesia kalau kerja apply bakal dapat pekerjaan yang mungkin lebih tinggi atau kesempatanku bakal lebih dibanding orang lain. Itu enggak sama sekali. Di Indonesia enggak berlaku. Terutama yang kadang-kadang yang lulusan S1 langsung ambil S2, ya kan? Kalian nggak punya experience, terus ada cap lulusan luar negeri, terus coba di MNC. Nah, itu terus kalian minta gaji tinggi. Ini biasanya kasus anak UI yang minta gaji berapa belas juta tuh. Nah, itu dalam dunia kerja tuh nggak kepake, kayak gituan. Kalian mau bawa nama kampus di Indonesia, nggak kepake. Indonesia nih masih developing state ya, jadi ya as long as they can pay us cheap, then they will take us. Itu kalau mau kerja ya, karena kebetulan kayak di antara kita berempat di sini yang udah kerja saya ya. Jadi saya menjelaskan aja kalau dunia kerja itu
Ya, kayak gitu. Jangan terlalu naif lah setelah lulus kuliah. Ya, Dan. That's all. Oke, Mas Ojan. Gimana kalau Kavis nih? Ya biar agak senyum dikit gitu loh. Jadi kayak agak mau Apa-apa. kerut Kayak ya mikir mikirin. gitu. Kayak mikirin omongannya Mas Ojan tuh kayak emang kerut kayak. Tidak perlu Iya ya. berpikir, benar dipikirkan maksudnya. Apa pertanyaannya, Ran? Sama atau Gak kayak usah. Yang sama tadi. Jadi begini, ini fakta aja ya ternyata Mas Ozan. Jadi di Monash dan mungkin kebanyakan kampus yang lain, jadi bahwa tesis itu tidak wajib Mas di sini. Kita tidak perlu wajib tesis karena pertanyaannya adalah begini. Kalau kita pengen mengerjakan tesis, berarti kita ingin mengkaryakan, mungkin kita ingin jadi seorang researcher atau lecturer, karena kan butuh karya, pembuktian. Nah, tapi kalau kamu ingin menjadi profesional, kamu mungkin dianggap tidak membutuhkan tesis. Nah, lalu saya lihat di sini. Pertama saya terkejut juga Mas, karena saya waktu datang ke sana, saya pikir saya bakal harus buat tesis lagi, berarti harus mikir topiknya apa dan apa. Nah, ternyata tidak. Karena ternyata di sini sebenarnya dikembalikan lagi target kamu kuliah itu untuk apa? Apakah memang untuk menjadi seorang ahli, tetapi dalam bidang profesional, apakah mungkin menjadi peneliti? Nah ternyata banyak kan sudah berdengung isu bahwa skripsi itu sudah tidak relevan sebagai dan tanda kutip quote and quote sebagai bukti kelulusan. Pertama saya waktu di Indonesia saya tidak sepakat itu karena mungkin kita di dalam disiplin ilmu ini harus ada pembuktian, harus ada buat karya. Masih lihat meme-meme tuh tentang skripsi yang ternyata hanya dijadikan kiloan segala macam. Saya kira saya menganggapnya mungkin ya itu tergantung orangnya aja lagi. Tetapi setelah melihat di Australia dan mengkomparasikan kesuksesan mereka dalam penelitian, itu sebenarnya mereka memberikan jalan. Kalau Anda ingin jadi researcher yang handal, ini jalannya. Kalau Anda tidak mau, jangan paksakan diri, tapi jadilah be a good professional. Dia bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin benar kata Mas Ojan tadi, ada orang yang berpikir, saya pun juga berpikir Mas, kalau balik ke Indonesia, apakah nanti ada peluang kerja yang mungkin dalam tanda kutip harus membutuhkan pengalaman, sedangkan saya tidak ada pengalaman kerja. Mungkin kalaupun dihitung yang asdos itu kan juga tidak terlalu lama. Tidak ada pengalaman kerja yang benar-benar lama seperti itu. Nah makanya saya ingin mengikuti, mungkin agak personal ya Bang, ya, mengikuti contoh presiden dari kakak saya. Nah kakak saya itu sehabis lulus S2 di sini, nah di Monash juga dia langsung kerja Bang di Australia. Nah di Australia, tapi ini terserah teman-teman yang mandangnya atau seperti apa, memang gajinya sangat di-appreciate ketika kita memang punya degree. Jadi misalkan kalau S1 minimum UMR-nya berapa, S2 berapa. Nah, kan sekarang itu sekitar di atas $20 per jam. Kurs anggap saja 10.000, berarti 200.000 per jam dengan kerja misalkan 6-8 jam. Itu sangat worth it saya pikir. Nah, makanya saya berpikirnya sekarang kembali ya harus kerja di Australia kalau dalam asumsi ingin relevan pola pemikirannya, karena ketakutan saya ketika saya kembali ke Indonesia langsung itu ada beberapa hal yang saya kira kalau saya di Australia sih saya bakal lebih maksimal. Nah itu mungkin dari sudut pandang finansial ya realistis sih, itu fakta kayak gitu Bang, karena saya kan untuk biaya hidup Bang pakai uang sendiri untuk biaya hidup kuliahnya sejujurnya nih. Jadi memang ada rasa tanggung jawab pribadi juga untuk coba bisa menghasilkan. Nah, tapi intinya aku sepakat dengan Mas Ojan dalam satu sisi bahwa pergi ke luar negeri itu adalah membuka pemikiran dan itu memang tidak bisa dibayar. Makanya kalian tahu nggak sih misalkan kayak kenapa orang mau datang ke seminar misalkan Meliana atau Tung Desem Waringin atau datang ke Helmi Yahya segala macam, karena ketika mereka datang mereka dibuka pemikirannya dan dibuka pemikiran itu lebih worth it dibandingkan uang atau pergi kemana lah kayak gitu, karena ternyata yang dijual di industri Revolusi Industri 4.0 ini critical thinking dan tambahan lagi juga mungkin ya kemampuan desain dan kemampuan artificial intelligence, karena Monash sendiri memaksa kita untuk itu. Sebagai contoh spesifikasi laptop misalkan harus Intel Core 5, karena apa? Karena ada aplikasi ini dan ini dan ini, karena ternyata kalau tidak bisa IT, tidak melek teknologi, kita akan tertinggal. Tertinggalnya bukan dalam konsep di Indonesia ya, bersaing lokal, tapi yang dengan luar negeri. Dan jujur ini
curhat sedikit, saya pernah ngisi di salah satu seminar di kota saya, Bang. Saya bilang kayak gini, bahwa bahasa Inggris itu ada suatu hal yang sangat wajib dibutuhkan. Kemudian ketika saya KKN di Filipina, itu banyak sekali yang bisa kerja di Amerika, Bang. Banyak banget. Karena mereka bisa bahasa Inggris, as simple as that aja. Kalau work ethics-nya orang Indonesia itu kuat-kuat, kita buktikan lah TKI kita, bahkan sanggup disetrika pun karena abuse pun mereka sanggup masih bekerja. Itu karena kita miskin kayak deh. Karena orang Filipin, mereka tahu haknya, ketika mereka dikasarin atau segala macam, mereka bisa menuntut, mereka bisa suing atau mengajukan lawsuit kayak gitu terhadap orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, tapi in other hand, itu malah membuat orang Indonesia jadi gampang diakal-akali sih. Walaupun work ethicnya kuat, pakai orang Indo aja dibayar murah, bahasa Inggris nggak terlalu bisa, gampang nih diakal-akalin. Secara kasarnya mungkin seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu deh, Vika dan Pengojan. Aku ngedengernya pusing ini. Kok bisa pinter-pinter banget gitu ya, apalagi pinter beradaptasi. Kalau aku pasti udah kesana udah banyak sedangkan buat cuma main-main ke negara tetangga aja kadang apaan sih gitu, gak enak banget, apaan sih, padahal itu cuma kayak 3 hari atau semingguan gitu loh. Gimana nih Ran, pusing gak? Iya, sebenarnya dari aku sendiri juga pengen sih untuk mendapatkan pengalaman internasional gitu kan, seperti Mas Ojan, terus sama Kak Hafiz juga. Nah, kalau selain dari, itu kan tadi kita kan bahas mengenai pendidikan gitu ya. Mas Ojan sama Kak Hafiz sama-sama pernah melanjutkan pendidikan di luar negeri. Nah, kalau mungkin ada pengalaman internasional lain yang pernah diikuti oleh Mas Ojan sama Kak Hafiz, atau pengalaman internasional apa aja sih yang bisa diikuti oleh mahasiswa sekarang ini? Misalnya kayak conference atau mungkin kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Ojan terlebih dahulu. Oke, karena kebetulan saya juga dosen ya, kebetulan. Soalnya pengalaman tuh banyak banget, kayak conference, terus workshop, internationally. Hanya saja gini, orang Indonesia itu cenderung tidak mau untuk mengeluarkan duit. Itu yang jadi salah satu problem saya. Orang Indonesia tuh selalu mikir, if there's something free, why not gitu. Kalau nggak free, nggak mau ngikut gitu. Tapi masalahnya gini, kita tidak bisa mendapatkan experience dengan gratis sebenarnya. Orang mau ikut conference di Malaysia, mau asal gratis, itu harus full cover. Mulai tiket, hotel, makan. Ya kamu siapa? Kalau emang kamu punya skill khusus, misalnya kamu itu punya apa ya namanya, kayak kamu tuh punya nilai jual, ya orang pasti bakal ngebayarin kamu gitu. Masalahnya Indonesia itu tidak pernah mau invest di awal, maunya langsung gaining. Jadi kita maunya langsung dapat hasilnya, kita nggak mau investing. Nah, ini kalau kalian perhatikan, itu emang udah jadi tabiat di Indonesia. Kita ambil contoh, Indonesia senang banget ngepromosikan wisata, tapi nggak mau investasi di infrastructure. Paham? Sama kayak orang Indonesia, kita maunya dapat hasil, itu bisa conference luar negeri, tapi kita nggak mau keluarin biaya. Segratisnya apapun itu, kamu tetap harus nyiapin duit dong, in case it happen, ya, kalian di overseas, kalian nggak punya apa-apa, terus berharap panitia, ya, such a no way, sebenarnya, gitu. Bukan dalam mahasiswa doang ya, bahkan tingkat pengajar atau peneliti Indonesia pun masih jarang yang mau willingly to pay for their tuition buat going gitu loh, kayak biaya buat fee-nya tuh kadang-kadang juga mereka malas. Mereka mikirnya, kenapa kita nggak di-cover aja sama lembaga? Ya masalahnya emang di lembaga yang kerja kamu doang, kan enggak. Nah, jadi mental Indonesia yang suka mental buka tangan itu, ya, itu yang sangat-sangat beda jauh dengan orang-orang yang ada di overseas atau ada di luar negeri. Orang di luar negeri itu cenderung nggak apa-apa kita cari duit buat experience kita, kayak gitu. Indonesia dari segi ethic culture ya masih sangat-sangat jauh. Masih jauh sih kalau kita bilang apakah mahasiswa mau conference nggak keluar. Mereka semua pasti bilang mau gitu. Conference, summer school, internship, semuanya mau. Tapi ketika nanya pertanyaan berikut, apakah kamu mau membayar nggak? Nggak mau deh. Kayak gitu. Jadi penting nggak? Penting banget. Apakah mereka mau apa enggak?
chance-nya mungkin dari 100 orang mungkin hanya 13 orang kali yang mau bayar dari 100 ya. Masih jauh sih Indonesia nih kayak soalnya mereka ngeliat pendidikan itu tuh bukan sebagai pendidikan tuh gini ya. Saya dulu ditanyain sama papa saya waktu itu. Kamu kuliah nanti lulus kuliah mau ngapain? Waktu itu ya. Saya bilang gini, saya mau bisnis. Terus papa saya nanya gini, kalau kamu mau bisnis, ya udah mending gak usah kuliah, papa kasih modal, kamu bisnis. So, waktu itu jawaban saya bilang, kalau saya nggak kuliah, saya nggak bakal punya jaringan untuk memulai bisnis. Saya nggak bakal ketemu orang buat beli kain di mana, beli alat berat di mana, belinya ke siapa. Kalau dulu saya nggak kuliah, mungkin nggak kayak gitu loh. Kalau kita langsung mulai bisnis, jadi orang-orang di Indonesia tuh masih mikir kalau kuliah itu untuk mendapatkan gelar. Dan gelar ini bisa dibanggakan di tingkat keluarga, tingkat masyarakat gitu. Sayang banget kalau cuman sekecil mikir gelar doang. Kalau menurutku kalau cuma mau gelar ya beli aja sih. Gelar banyak. 30 juta juga dapat gelar kok. Tuh, tapi the whole experience itu tuh yang sebenarnya tuh tidak bisa dibeli sebenarnya. Itu. Jadi Indonesia kalau emang sudah willingly mau pay ya, udah mau bayar untuk apapun itu, dan mungkin kita bakalan maju ya, kayak Cina mungkin. Cina kan mereka sangat-sangat kuat, mereka mau ke US buat sekolah, bayar, mereka siap berhemat segala macam, yang penting dapat pendidikan.